guys, Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan channelku seputar hobi. Jangan lupa subscribe dan like ya guys, demi majunya channel ini. Kali ini aku ingin membahas akibat WFH guys. Berminggu-minggu di rumah, ternyata bisa bikin mobil mati total. Dan bagaimana cara menyelesaikannya guys, agar mobil ini bisa dipakai kembali. Oke guys, check it out. Assalamualaikum guys. Pagi ini mobil saya mau saya panasin setelah beberapa minggu WFH, work from home, kerja dari rumah. Saya coba nyalakan mobil saya guys. Ternyata tidak mau hidup guys, mobil saya guys. Tidak mau hidup. Ada dua kemungkinan, apakah remote-nya ini yang sudah soak atau aki mobilnya yang soak guys. Ayo kita cek guys. Pertama kita cek remote mobil ini apakah soak atau tidak guys. Kita cek. Di sini ada lampunya, pencet tombolnya. Ternyata nyala lampunya guys, dan nyala terang, berarti bisa kita pastikan remote mobil tidak ada masalah. Di kemungkinan mobil ini yang bermasalah guys, dan kemungkinan terbesar adalah di baterainya, karena sudah lama tidak hidup, posisi standby. Tapi selama standby dia tentunya pasti menggunakan baterai atau aki, karena untuk mengaktifkan sistem security alarmnya dan lain-lainnya guys, sistem remote dan lain sebagainya. Ayo kita cek guys. Berhubung dia tidak bisa dibuka guys menggunakan remote, dengan remote ini tidak bisa, terpaksa kita pakai kunci mobil guys. Kita paksa guys, manual, karena mobil ini aki sudah tidak menyala, berarti alarmnya nggak akan menyala lagi guys. Coba guys, agak keras sedikit memang guys, karena manual, full paksa manual. Kita buka guys, cek buka. Ini kita buka guys, kita coba guys. Posisi pertama masih off. Kita coba posisi AC. Biasanya harusnya lampu-lampu indikatornya menyala guys. Ternyata tidak menyala. Bisa kita pastikan bahwa mobil ini kehilangan daya aki guys, daya baterainya. Waduh guys, ternyata ini salah satu penyebabnya, dia boros baterai guys. Ini juga terkonek di sini colokan. Colokan ini guys, HP, charger HP. Ini cukup memakan baterai. Selain juga sistem security-nya guys yang memakan HP. Ini pasti sudah nggak nyala. Tidak menyala guys, mati karena kehabisan power baterai guys. Oke, sekarang kita coba buka cupnya guys. Jangan lupa posisi mobil di off kan guys. Oke, cukup berat mobil keras ini guys. Kita harus mengangkat handle-nya ini, menggantung di sini untuk menahan kap mobil ini.
Oke, setelah tertahan, mari kita cek guys. Dan ternyata guys, terbukti ini merupakan aki GS maintenance free MF, yang mana ini adalah aki kering. Dia punya indikator. Kita bisa lihat di sini guys indikatornya. Maaf, kita balik guys cara membacanya. Indikatornya dia akan baik kalau ada nyala biru guys, biru sekitarnya. Jadi ada nyala biru sekitarnya dan ada merah, titik merah, dan dia akan kurang setrum kalau putihnya tidak nyala, cuma nyala merah guys. Dan kalau tidak nyala sama, kalau tidak, sekarang posisinya tidak nyala sama sekali guys, tidak ada warna sama sekali, berarti mengindikatorkan bahwa aki ini soak alias tidak ada arus yang mampu untuk menghidupkan mesin mobil ini guys. Semoga mobil ini tidak masalah guys, hanya akinya aja. Untuk memastikan kembali, kita coba mengecek menggunakan alat multitester, yaitu voltmeter, untuk menentukan arusnya minimal harus aki ini adalah 12 volt guys. Oke guys, sekarang kita coba menggunakan alat multimeter. Saya kebetulan punya alat multimeter guys. Alatnya murah-murah saja, harganya sekitar 50 ribuan. Kalau ada yang lebih kecil lagi yang harga cuma 10 ribuan, 15 ribuan guys. Ini kebetulan yang cukup sedang. Kita bisa lihat guys, sebelumnya kita pastikan setelan dari alat ini di DC 50 volt guys, karena aki ini ranknya adalah 12 volt, jadi yang bisa mencapai 12 volt adalah 50, 0 sampai 50. Kalau kita pakai 10 udah cocok guys, karena 12 akan membuat alat ini rusak. Bisa kita lihat guys, tegangannya hanya skala 10, cuma naik nggak sampai 1 volt guys, nggak sampai 1 volt. Oke guys, setelah kita buka, guys, mau kita bawa selanjutnya ke tempat pengecekan lagi. Oke guys, setelah kemarin siang saya antar ke tempat pengecasan, ternyata ada sedikit kendala guys. Kemarin karena kita ukur tegangannya 1 volt, nggak sampai 2 volt guys, 1 volt itu merupakan tegangan sangat rendah sekali guys. Di toko tempat pertama saya masukkan aki ini, dites sama mereka, aki ini dinyatakan sudah rusak guys, tidak bisa diisi ulang karena tegangan terlalu rendah guys, nggak masuk katanya aliran chargingnya alat mereka. Akhirnya saya tidak putus asa, saya coba ke tempat yang berbeda guys, toko yang berbeda, bengkel yang berbeda. Di sana juga seperti demikian infonya guys. Ini akhirnya tegangan tegangan terlalu rendah sehingga tidak bisa didetek. Jadi kemungkinan untuk dicas atau nggak bisanya tidak pasti guys, karena tidak bisa dilacak. Tapi karena saya informasikan bahwa akinya ini masih baru sekitar 6 bulan, ini gara-gara WFA mobilnya tidak nyala selama 3 minggu, mungkin sekitar 3 minggu, sehingga akinya habisnya. Berdasarkan info tersebut, untuk
tukang bengkelnya berpikiran, oh akinya baru. Dilihat dari fisiknya juga masih bagus guys, katanya. Oke pak, kita coba pak, kita coba cek dulu. Ini karena tegangnya rendah nggak bisa dicek, kita coba cas paksa aja. Besok kita info pak. Kalau bisa berhasil berarti berhasil, kalau nggak bisa ya sudah. Terus saya tanya balik guys, kalau nggak berhasil pun saya kena biaya berapa? 25.000 pak. Oke, saya setuju waktu itu guys, karena saya pikir cukup worth it buat saya untuk mengeluarkan biaya 25.000 sekedar mengetes, memastikan bahwa aki ini benar-benar rusak atau tidak. Karena kalau saya beli baru itu harganya sekitar 930-an guys kemarin. Untuk tukar tambah dengan aki ini, aki ini hanya dihargai 60.000 aki bekas ini, sehingga hitung-hitungan saya harus membayar 870.000 untuk penggantian aki baru guys. Jadi saya rasa tidak ada salahnya saya coba 25.000 guys. Alhamdulillah kemarin tadi barusan saya ambil guys. Jadi ada sekitar 24 jam mereka mengecas aki ini. Saya tanyain lagi, berhasil pak, bisa pak. Alhamdulillah saya nggak harus mengeluarkan uang sekitar 870.000 untuk mengganti aki baru. Ternyata aki ini berfungsi guys. Tadi diukur sama mereka pakai alat ukur mereka, infonya adalah tegangannya normal guys, 12an volt, dan kondisi aki sekitar 98%. Jadi masih bagus sebenarnya guys. Cuma ini nggak tahu kenapa ini guys, kok indikatornya tidak nyala sesuai dengan yang biasa awal beli baru guys. Harusnya dia nyala ada warna birunya guys, ada warna biru, tapi ini kok nggak ada warna birunya guys. Katanya nggak ada warna biru, benar guys, atau saya yang kurang salah lihat guys ya, nggak tahu juga guys. Oke guys, kita coba ukur tegangannya guys. Kita pakai skala yang 50 karena ini akinya adalah aki 12 volt guys. Oke, kita coba. Maaf kebalik guys. Terlihat guys, skalanya menunjukkan skala 50, angkanya menunjukkan dia lebih dari 10 guys. 5 tengah-tengah 15 berarti sekitar 12 guys. Benar guys, avometer saya menunjukkan angka 13 volt guys, 13 volt. Oke guys, berarti aki ini bagus guys, bisa kita pasang di mobil. Sekarang kita mau memasang aki ini guys, mengembalikan ke mobil dengan menggunakan kunci 10 guys. Bisa kita untuk memasangnya kembali ke mobil ini. Kemudian kita pasang pol-polnya mobil guys. Jangan sampai lupa guys, usahakan yang negatif dulu. Ini negatif dulu guys, dan jangan sampai kebalik, negatif ke yang hitam biasanya negatif guys dari mobil ke negatifnya aki mobil guys, jangan sampai kebalik. Oke guys, sekarang kutub positif guys. Sekali lagi pastikan lagi guys, positif, merah positif, masuk guys. Maaf cepat lagi karena tadi. Sekarang tolong remote-nya kita matikan dulu alarmnya guys, karena ini
kita kemarin membuka mobil ini dengan manual guys, padahal dia posisi terlock sebelumnya guys. Jadi ketika power jalan, dia langsung alarmnya jalan guys. Oke guys, kita ambil remote dulu. Sekarang belum berfungsi guys karena belum sambungan lagi. Bentar guys. Kita kembali ke sini guys, kita connect guys, karena kemarin security masih jalan guys. Sekarang kita kencangkan guys, kita kencangkan supaya jangan sampai goyang, jangan sampai terlalu kencang guys, nanti dol bautnya. Jadi secukupnya. Oke, sekarang kita amankan kembali guys, aman guys, negatif positifnya aman, nggak terkonek ke bodinya mobil. Ini penting ini guys, ini nggak sampai boleh connect ke bodi mobil, aman guys. Oke, sekarang kita nyalakan mobilnya guys, kita cek setelah kita ganti akinya guys. Sekarang udah ada sinyalnya guys, sudah ada sinyal pintu terbuka, berarti sudah akinya sudah full guys, alhamdulillah. Mulai nyala guys, semua guys, dan kita panaskan guys. Cereng. Oke, begitu dulu guys. Jadi itu akibatnya selama WFH kalau kita lupa untuk memanaskan mobil guys. Mungkin ada yang bilang 1 kali sehari atau sekali 2 hari is oke. Pokoknya mobil dipanasin rutin guys, agar akinya bisa di charging lagi guys. Pemanasannya pun tidak cukup dengan 1 menit guys, minimal idealnya 5-10 menit guys setiap hari, sekali 2 hari. Kalau tidak guys, ada saran dari teman, akinya dicopot aja, bisa tahan mobil sekitar 2 mingguan guys. Tetap sekali 2 minggu, habis itu mobilnya dipanasin kembali guys, supaya akinya tidak soak atau rusak malah guys. Kalau akinya sudah berumur 1-2 tahun, kita agak lalai dalam memperhatikan hal ini, niscaya guys akinya segera rusak. Saya alhamdulillah aki saya karena belum 1 tahun masih bisa diselamatkan. Kalau tidak guys, saya akan mengeluarkan biaya sedikitnya 900.000 untuk mengganti aki guys. Lumayan hemat. Kalau teman-teman hanya memanaskan mobil sehari atau sekali 2 hari 5 menit, paling bensin tidak habis banyak guys, daripada guys harus mengganti aki. Oke, sekian dulu guys.